Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David Alexander dengan NPM 22449. Di sini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya mengenai perlindungan warga sipil dalam konflik bersenjata modern eh, dari invasi Rusia ke Ukraina. Seperti yang kita tahu, pada tanggal 24 Februari 2022, Rusia telah melancarkan apa yang disebut sebagai operasi militer khusus ke wilayah Ukraina. Dan tindakan ini juga dilakukan tanpa persetujuan Ukraina, yang menimbulkan dampak kemanusiaan serius berupa ribuan korban sipil. Yang seperti kita tahu juga, korban sipil ini terkena dampak dari penyerangan Rusia terhadap Ukraina ini karena adanya drone kamikaze yang telah dilancarkan dan juga adanya rudal yang ditembakkan ke arah pemukiman warga. Lalu adanya juga kehancuran infrastruktur seperti rumah sakit, sekolah, dan tempat ibadah. Lalu serta pengungsian massal juga. Dalam perspektif hukum internasional, tindakan Rusia ini dinilai sebagai agresi yang melanggar prinsip kedaulatan dan larangan penggunaan kekuatan dalam Piagam PBB. Definisi warga sipil dalam hukum internasional itu, menurut hukum internasional, hukum humaniter lebih spesifiknya, yang diatur pada Konvensi Jenewa, dan juga Protokol Tambahan 1. Nah, warga sipil itu adalah setiap orang yang tidak termasuk dalam angkatan bersenjata atau kelompok bersenjata terorganisir. Status ini sangat penting karena warga sipil tidak boleh menjadi sasaran serangan. Seperti yang kita tahu pada latar belakang sebelumnya, bahwasannya warga sipil ini telah telah merasakan dampak pelancaran penyerangan dari Rusia ke Ukraina, seperti drone kamikaze dan juga penembakan rudal terhadap rumah-rumah warga yang seharusnya tidak boleh dilakukan. Jadi Rusia telah melanggar hukum internasional yang diatur pada Konvensi Jenewa dan juga Protokol Tambahan 1. Lalu pada pasal 48 Protokol Tambahan 1 pun dijelaskan bahwa pihak yang bertikai harus setiap saat membedakan antara populasi sipil dan kombatan, serta antara objek sipil dan sasaran militer. Nah, prinsip utama-utama perlindungan warga sipil ini terdapat tiga, yaitu prinsip distingsi, proporsionalitas, dan juga prinsip kehati-hatian. Prinsip distingsi ini merupakan salah satu asas fundamental dalam hukum humaniter internasional yang mewajibkan pihak yang terlibat konflik bersenjata untuk membedakan secara tegas antara kombatan atau penjuang yang boleh diserang dan juga non-kombatan warga sipil yang harus dilindungi, serta membedakan antara objek militer yang boleh diserang dan objek sipil seperti rumah sakit, sekolah, tempat ibadah yang tidak boleh menjadi sasaran serangan. Nah, prinsip hati-hatian itu atau precautionary principle dalam hukum internasional adalah panduan pengambilan keputusan yang mewajibkan tindakan pencegahan terhadap aktivitas berpotensi berbahaya bagi lingkungan atau kesehatan, bahkan jika bukti ilmiahnya belum pasti, untuk menghindari kerugian tak dapat diubah. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam hukum lingkungan internasional, misalnya konvensi keanekaragaman hayati, dan juga diterapkan dalam hukum humaniter internasional seperti kewajiban menghindari korban sipil saat serangan militer. Lalu prinsip proporsionalitas juga merupakan salah satu hukum yang menuntut adanya keseimbangan antara tindakan yang diambil dengan tujuan yang ingin dicapai, serta antara hak dan kewajiban agar tidak terjadi beban atau kerugian yang berlebihan atau tidak adil. Prinsip ini memastikan bahwa setiap pembatasan hak atau penerapan sanksi harus sepadan dengan pelanggaran atau tujuan yang hendak dicapai. Tidak boleh menggunakan palu godam untuk memecahkan kacang, dan berlaku dalam berbagai bidang hukum seperti pidana, tata negara, hukum humaniter internasional. Eh, jadi seperti yang kita tahu, banyak yang dilanggar ya dari pihak Rusia ini, seperti ya, prinsip-prinsip fundamental dari hukum humaniter itu sendiri juga banyak yang dilanggar. Dari ketiga prinsip-prinsip ini hampir semuanya juga dilanggar oleh pihak Rusia. Lalu pelanggaran terhadap warga sipilnya juga
fakta dan temuan berdasarkan laporan PBB dan NGO, terdapat serangan indiskriminatif dan penggunaan senjata peledak, yaitu penggunaan drone atau drone kamikaze yang seperti kita tahu, dan juga rudal jarak jauh pada area padat. Salah satu area padat yang diserang oleh Rusia itu sendiri seperti Mariupol dan Kharkiv. Lalu terdapat juga serangan terhadap infrastruktur kritis, yaitu penargetan pada jaringan listrik dan air, terutama saat musim dingin. Jadi Rusia telah melancarkan serangan terhadap Ukraina, namun yang diincar itu merupakan infrastruktur kritisnya, yang dimana Ukraina dapat mengalami dampak seperti kesusahan air, dan juga untuk pemasokan untuk saat musim dingin penghangat itu juga telah dihancurkan oleh Rusia. Selain itu juga seperti pembahasan sebelumnya, ditemukan beberapa fakta deportasi paksa, kekerasan seksual dan juga penyiksaan. Nah, deportasi paksa ini dialami oleh anak-anak kecil yang dimana mereka dipaksa untuk dideportasi. Lalu pelanggaran terhadap warga sipil, penggunaan senjata peledak, yaitu penggunaan drone dan rudal jarak jauh. Jadi penggunaan drone dan rudal jarak jauh oleh Rusia dalam invasi ke Ukraina telah menimbulkan keprihatinan global karena dampak destruktifnya yang luar biasa terhadap warga sipil. Laporan dari PBB dan organisasi HAM seperti Human Rights Watch mendokumentasikan penggunaan rudal jelajah dan drone kamikaze seperti Shahed 136 yang menghantam gedung apartemen, rumah sakit, dan sekolah. Banyak rudal era Soviet yang digunakan seperti KH-22 memiliki tingkat akurasi yang rendah ketika ditembakkan ke area perkotaan yang padat. Senjata ini tidak dapat membedakan sasaran militer dan sipil secara efektif, sehingga serangannya dianggap sebagai indiscriminate attack atau serangan membabi buta. Nah, pada kasus Mall Kremenchuk dan apartemen di Dnipro, serangan rudal ke pusat perbelanjaan yang ramai atau blok apartemen seringkali tidak memiliki justifikasi militer yang sebanding dengan jumlah korban jiwa warga sipil yang jatuh. Eh, Penggunaan senjata peledak dengan daya hancur luas, wide effects area di antara di, di area padat penduduk hampir selalu melanggar prinsip ini. Peran organisasi internasional terhadap apa yang dialami oleh Ukraina. Jadi, organisasi internasional memiliki peran yang sangat vital dalam merespon penderitaan warga sipil Ukraina akibat serangan udara, drone, dan rudal Rusia. Peran mereka terbagi menjadi beberapa fungsi utama: pemantauan hukum, bantuan kemanusiaan, dukungan pertahanan, dan upaya menjaga keamanan nuklir. OHCR atau Kantor HAM PBB secara aktif memantau dan menerbitkan laporan mengenai jumlah korban sipil. Mereka mendokumentasikan setiap serangan rudal yang menghantam area pemukiman sebagai bukti pelanggaran HAM berat. Lalu ONHCR atau Badan Pengungsi memberikan perlindungan tempat tinggal darurat dan bantuan logistik bagi jutaan warga Ukraina yang mengungsi akibat hancurnya rumah mereka karena serangan udara. ICC telah membuka penyelidikan atas dugaan eh, kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. ICC telah mengeluarkan surat perintah dan penangkapan untuk Presiden Vladimir Putin dan pejabat militer tinggi Rusia lainnya. Salah satu dasarnya adalah serangan sistematis terhadap infrastruktur listrik Ukraina yang berdampak fatal bagi warga sipil saat musim dingin. Seperti yang kita tahu pada pembahasan sebelumnya, yaitu serangan infrastruktur kritis ya, atau weaponization of winter. Lalu ini adalah langkah hukum konkret untuk meminta pertanggungjawaban atas penggunaan senjata peledak terhadap objek sipil.
Nah, ini merupakan dokumentasi penyerangan drone dan juga rudal terhadap Ukraina. Bisa dilihat pada gambar pertama, ini merupakan gedung rumah sakit dan apartemen. Di sini juga pada gambar kedua tuh merupakan gedung apartemen yang dimana terdapat 23 korban dan 4 empat anak yang terkena dampak dari rudal tersebut. Dan di kanan bawah bisa dilihat ini dampak dari serangan rudal. Lalu untuk kesimpulannya, konflik bersenjata di Ukraina menjadi presiden kelam dalam perang modern yang menunjukkan bahwa kemajuan teknologi militer, khususnya penggunaan drone, kamikaze, dan rudal jarak jauh telah menciptakan ancaman eksistensial baru bagi keselamatan warga sipil. Strategi serangan yang menargetkan infrastruktur, energi, dan area pemukiman secara sistematis tidak hanya melanggar prinsip dasar hukum internasional, seperti pembedaan, distinction, dan proporsionalitas, tetapi juga memperluas penderitaan sipil jauh melampaui dampak ledakan fisik, menciptakan krisis kemanusiaan sistematik melalui hilangnya akses terhadap listrik dan pemanas. Meskipun mekanisme hukum internasional melalui ICC dan lembaga dunia telah berupaya mendokumentasikan pelanggaran ini sebagai kejahatan perang, realitas di lapangan menegaskan bahwa pelindungan warga sipil kini menghadapi tantangan berat di mana senjata yang seharusnya presisi justru disalahgunakan sebagai instrumen teror. Sehingga penegakan hukum global yang tegas menjadi satu-satunya jalan untuk mencegah normalisasi taktik destruktif ini di masa depan. Mungkin sekian hasil presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata atau kekurangannya informasi atau kurang jelas dari presentasi saya ini. Uh, Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.